Ejaan Bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang sejak dari belum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ejaan bahasa Indonesia ini berawal dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 hingga ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mulai berlaku sejak 16 Agustus 1972. Pedoman EBI diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan pedoman EYD untuk memantapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, ada pemakaian huruf, terutama pemakaian huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F, G sampai dengan huruf Z. Selanjutnya ada huruf vokal. Nah, huruf vokal ini yang tidak termasuk huruf konsonan yaitu A, I, U, E, O, ada 5. Kemudian huruf konsonan yaitu huruf kecuali huruf vokal dari B, C, D, E, F, G sampai Z juga. Selanjutnya ada huruf diftong. Huruf diftong ini ada 4, yaitu yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal yaitu huruf AI, AU, AE, dan OI. Selanjutnya yang kedua ada huruf kapital. Nah, huruf kapital dipakai sebagai awal unsur jabatan, nama, atau pangkat yang diikuti oleh nama orang. Yang ketiga ada huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama-nama tertentu lainnya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya huruf tebal. Huruf tebal ini dipakai untuk penegasan suatu kata atau bisa juga menegaskan bagian-bagian judul buku, bab, atau subbab lainnya. 5. Penulisan kata. Penulisan kata di sini yang kami bahas ada 4, yaitu yang pertama ada kata dasar atau cukup jelas. Yang kedua kata perimbuhan atau yang contohnya itu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya ada berlari, gemetar, dan lukisan. Yang ketiga ada bentuk terikat ditulis, serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Contoh katanya ada dui warna, pasca sarjana, dan non kolaborasi. Misalnya itu ada pro barat, anti PKI, dan non AC. Yang keempat bentuk elang, bentuk terikat, yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Contoh ibu-ibu, sayur mayur, serba-serbi, dan tunggang langgang. Lanjut yang keenam itu ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contohnya kambing hitam, cenderamata, rumah sakit jiwa. Dan yang kedua ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya ada bertanggung jawab, garis bawahi, dan sebarluaskan. Yang ketiga ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Contohnya ada mempertanggungjawabkan, menggarisbawahi, dan disebarluaskan. Yang keempat, gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Contohnya kacamata, segitiga, sapu tangan, beasiswa, duka cita, dan apalagi. Lanjut ke pemenggalan kata yang ketujuh. Pemenggalan kata adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah, atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah cetak. Misalnya pandai, jauh, kalau, dan andai. Yang kedelapan ada kata depan seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya kain itu disimpan di dalam lemari. Yang kedua, dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Yang ketiga, dia berasal dari pulau penyengat. Dan yang terakhir dari pembahasan saya itu ada partikel. Itu pembahasan yang ke-9.
Partikel ini terjadi menjadi dua. Yang pertama ialah partikela, partikel K, partikel dan partikel ta. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, siapakah gerangan dia? Yang ketiga, apakah gunanya bersedih hati? Dan yang kedua dari partikel ya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya ada, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Dan yang kedua, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Baik, saya akan melanjutkan pemutaran materi berikutnya. 10. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution pada nama Abdul Haris Nasution. 2. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya pada kata halaman disingkat menjadi HLM titik. 3. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya pada kata sentimeter menjadi cm tanpa tanda titik. 4. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya Badan Intelijen Negara menjadi BIN. 5. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, hanya huruf awalnya saja huruf besar. 6. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi IPTEK. 11. Pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik digunakan untuk pengakhiran kalimat. Misalnya hari ini hari Minggu titik. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. 4. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2. Kursi, meja, dan lemari. 5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya 11 hubung 12 hubung 2016. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, di Indonesia terdapat 740 tanda tanya dalam kurung bahasa daerah. 8. Tanda seru. Tanda seru kadang digunakan untuk menegaskan suatu kalimat. Misal, jangan pergi. 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan
akan diteliti lebih lanjut. 10. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sejak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. 11. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, yaitu nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. 12. Garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, dikirimkan lewat darat atau laut. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.